Oh alah, iya Sri. Jaga bapakmu baik-baik ya. Ibumu dulu kan juga sakit-sakitan pas kamu masih kecil. Ya Allah Bu, Ibu sudah tenang di sana kok. Pagi itu, Sri berjalan menuju pasar seperti biasanya. Namun, langkahnya terasa berat. Tatapan para ibu di kampungnya kini berbeda. Dingin, sinis, seolah-olah menilai tanpa kata. Ia hanya bisa menunduk, menahan perih di dalam hati. Kok orang-orang pada lihat aku ya? Apakah ada yang salah dengan aku? Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong perhatiannya sebentar. Ini si Sri, anaknya Pak Parno, sudah melecehkan kampung kita. Hah? Ada apa Bu? Kok ngomongnya gitu? Sri gak ngelakuin apa-apa loh. Halah, gak usah sok-sokan deh. Sri, kemarin saya lihat Sri pegangan tangan sama cowok di wartegnya. Hati-hati ibu-ibu, suaminya dijaga. Nanti malah mampir ke wartegnya Sri, malah direbut Sri. Astagfirullah Ibu, itu gak bener. Ibu-ibu. Gak nyangka Sri, kamu ternyata begitu. Sudah ibu-ibu, mulai sekarang jangan beli ke wartegnya Sri. Ya Allah. Ya pergi anaknya. Takut kan? Sri pulang ke warteg dengan mata yang sembab. Tangisnya pecah setelah mendengar gosip yang semakin kejam beredar di kampung. Ia merasa semua perjuangan menjaga warteg kini sia-sia. Ya Allah, Nduk. Kenapa kok pulang-pulang kamu nangis? Iya Pak, tadi. Sudah, duduk dulu. Sebentar ya, Papa ambilin minum supaya kamu tenang dulu. Gimana, Nduk? Makasih ya Pak. Tadi Sri mau pergi ke pasar, tapi tiba-tiba Sri dilihatin terus sama ibu-ibu dan Ibu Wati. Terus Sri difitnah bermesraan sama Bagas Bu Pak. Dan Bu Wati menghimbau untuk para suaminya tidak membeli di warteg kita karena nanti Sri godain. Astagfirullahalazim. Bu Wati memang keterlaluan ya. Fitnah, menuduh yang enggak. Yang sabar ya Nduk. Insya Allah gak apa-apa kok. Apa Sri salah ya Pak? Terlalu sopan dan ramah ke pelanggan. Gak ada yang salah kok Sri. Justru itu yang dicari, keramahan. Tapi memang mulutnya Bu Wati aja yang gak bisa dijaga. Bapak tahu betul kamu gak akan macam-macam dengan Bagas. Apalagi godain orang yang sudah berkeluarga. Iya Pak, makasih ya Pak. Udah bisa percaya sama Sri. Sri gak tahu lagi dengan sifatnya Bu Wati. Kenapa jahat banget gitu ya Pak? Sudah Sri. Sementara itu, Bagas baru saja menyelesaikan proyek besarnya dengan klien dari luar negeri. Keberhasilan itu membuatnya ingin berbagi, terutama kepada orang-orang yang selama ini ia anggap berjuang dengan tulus seperti Sri dan Pak Parno. Alhamdulillah udah selesai dan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan bisa langsung cair. Wah, dari Pak dosen nih. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah, klien suka sekali dengan hasil kerjamu dan langsung full payment. Wah, alhamdulillah ya Pak. Saya ikut seneng ngedengernya. Sudah saya transfer ya barusan 3 juta untuk fee-nya. Semoga kita bisa bekerja sama lagi ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Saya tunggu untuk proyek-proyek selanjutnya. Alhamdulillah, lumayan nih. Bisa bantu dikit-dikit berobat untuk bapaknya Sri. Mending ke wartegnya aja deh. Udah lapar juga. Hari demi hari berlalu.
Warteg Pak Parno semakin sepi. Gosip yang disebarkan Bu Wati dan Bu Lastri sudah menyebar ke seluruh kampung. Meja-meja kosong, panci-panci tak lagi ramai. Namun di tengah kesunyian itu, Sri tetap berusaha tabah dan tidak menyerah. Masih belum ada pelanggan ya, Nduk? Iya nih Pak, apakah makan omongannya Bu Wati semua ya Pak? Maaf ya Pak, ini semua salahnya Sri. Jangan khawatir, Nduk. Rezeki itu ada di tangan Tuhan. Kamu itu nggak salah apa-apa. Kamu cuman ramah dan sopan, Nduk. Cuma karena Bagas itu yang sering mampir. Bagas? Sejak awal dia yang kena getahnya Pak. Saya jadi gak enak juga sama dia. Mungkin saya harus bilang ke dia, jangan mampir dulu. Ya jangan, Nduk. Kalau dia niatnya baik, jangan malah dijauhi. Justru kalau kamu ngejauh, gosip itu jadi terasa benar. Sekarang yang sabar ya, Nduk. Biar Bapak coba bantu sebisa Bapak. Ya Allah Pak, sini biar Bagas bantu. Terima kasih ya Gas. Iya Pak, udah masuk dulu ya. Ya Allah Pak, makasih ya Gas. Sri, kok Pak Parno dibiarin keluar sih? Kondisinya semakin melemah loh. Iya Gas, maaf. Tadi Bapak berusaha lihat kondisi di luar karena warung hari ini sepi banget. Emang kenapa Sri? Iya, aku tadi mau belanja ke pasar, malah difitnah sama Bu Wati dan ngomongin kamu dan aku. Bu Wati bilang, hati-hati kalau ke warungnya Sri, nanti suaminya digodain. Ya Allah, tega banget sih orang itu. Padahal kita hanya ngobrol dan gak ngapa-ngapain. Kamunya juga berusaha memberikan servis terbaik di warteg ini. Aku juga gak tahu Gas, maaf ya. Loh, kok kamu jadi yang minta maaf? Iya, karena kamu jadi bahan omongan juga Gas. Aku jadi gak enak sama kamu. Ya ampun, itu mah udah biasa Sri. Resiko orang ganteng, diomongin mah biarin aja. Mulai. Ini kan suasananya lagi sedih, malah kamu bercanda. Iya, maaf. Udah, jangan sedih. Aku bawa kabar baik nih untuk kamu dan Bapak. Hah? Apa Gas? Proyek aku barusan cair. Wah, alhamdulillah Gas, aku ikut senang. Terus kamu mau belanjakan kan? Ya aku mau bantuin Pak Parno sih berobat ke dokter. Ya Allah Gas, kamu gak usah repot-repot gitu. Udah, gak usah, jangan. Udahlah Sri, mumpung aku ada rezeki. Oke? Kok kamu malah jadi peduli banget ke keluarga aku? Ya karena aku kasihan ke bapak kamu, supaya dia bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Mau gimana pun, aku gak mau kamu nyesel nanti. Hah? Menyesal kenapa Gas? Iya, karena bapak aku dulu juga sakit-sakitan Sri. Tapi karena kita gak ada uang untuk berobat, jadi sakitnya malah parah. Dan beliau meninggal. Innalillahi, turut berduka cita ya Gas. Maaf sebelumnya. Kok momennya jadi aku yang sedih-sedih. Udah, yuk kita siap-siap. Aku pesanin kendaraan online ya. Bilang ke bapakmu juga. Aku gak tahu deh harus bilang apa lagi Gas. Makasih banyak ya. Semoga kamu selalu diberikan rezeki yang banyak. Iya, amin. Udah, ayo. Dengan bantuan Bagas, Sri akhirnya bisa membawa Pak Parno berobat ke rumah sakit. Hari-hari berikutnya menjadi sedikit lebih tenang karena kondisi Pak Parno mulai membaik dan senyum kecil kembali terlihat di wajahnya. Assalamualaikum Sri. Waalaikumsalam. Wah, ada Bagas. Bapak sangat berterima kasih loh ke kamu Gas, karena sudah membantu perobatan Bapak. Ah, biasa aja Pak. Sama-sama ya Pak.
Oh iya, kamu hari ini mau makan apa? Gratis deh untuk hari ini. Wah, tumben nih gratis. Oh iya, Bapak mau ke belakang dulu ya. Kalian ngobrol aja. Sri, Bagas itu orangnya baik loh. Ya, kalau ganteng sih relatif ya. Waduh, kok relatif sih Pak? Kata Sri, Bagas ganteng kok. Iya nggak Sri? Nggak bener, Pak. Iya. Jadi inget pas muda dulu nih. Udah, Pak. Diminum dulu obatnya di belakang. Emang mudanya Pak Parno gimana sih? Ganteng ya pastinya? Atau pacarnya ada 3? Hus, sembarangan aja. Ganteng sih iya, tapi yang pacarnya 3 salah. Yang bener 5 sih. Sri, Bapak masih kedengeran loh. Sri, aku punya rencana biar warung ini rame lagi. Hah? Gimana, Gas? Aku kemarin kepikiran untuk redesign ulang banner yang di depan. Aku desainin gratis deh. Sama ada satu lagi. Wah, boleh tuh. Kan kamu senior profesional suhu master design. Nggak usah berlebihan. Kurang tambahin katanya. Senior profesional suhu master mas desainer ganteng. Aduh, kebiasaan deh kamu itu asbunnya. Oke. Jadi gini, aku punya ide. Gimana kalau kita bagi-bagi voucher desain dan bagi-bagi nasi bungkus gratis? Wah, ide bagus sih. Tapi kan nanti perlu biaya, Gas. Kira-kira berapa ya? Udah, tenang aja. Kalau urusan itu, sisa kemarin juga masih banyak. Dan aku dapat proyek lagi sih. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Makasih banyak ya, Gas. Jadi, apa rencanamu? Oke, jadi hari ini kita akan beli ke pasar bareng. Kita beli bahan-bahannya untuk besok kita bagiin. Hah? Bareng? Apa gak jadi tambah menjadi-jadi orang-orang, Gas? Justru itu, kita buat mereka salah paham dulu. Lalu kita besoknya, kita bagiin nasi bungkus itu ke jalanan. Gimana? Aku nurut aja deh, Gas. Beberapa hari kemudian, Sri dan Bagas merencanakan sesuatu. Mereka pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan masakan, menyiapkan sesuatu yang istimewa demi mengembalikan kepercayaan warga. Ini berapaan, Pak? 20.000. Oke, Pak. Kamu gak bisa nawar. Udah diem aja, biar aku aja. 15 ya, Pak. Udah, bungkus cepet, Pak. Anjay, gila juga nawarnya Sri. Ya elah, Gas. Itu mah biasa aja. Ketahuan nih gak pernah ke pasar. Ya, emang gak pernah sih. Seringnya ke warteg. Pantes ya terus. Eleh, Sri makin mesra aja. Nggak kapok, hah? Saya bilangin warga lagi loh kamu. Ya Allah, Bu. Maaf, Ibu siapa ya? Bocah, kamu nggak usah ikut-ikutan deh. Bukan orang sini juga. Iya emang sih Bu, saya bukan orang sini. Kan saya tinggalnya di sana. Malah ngejawab. Lagian kenapa sih Bu? Cerewet amat jadi ibu-ibu. Gak ada kerjaan ya ngurusin hidup orang? Kurang ajar. Mau diajarin apa ya Bu? Saya biasanya cuma desain sih. Kalau masalah masak-masak, nih Sri jagonya. Anak muda udah gak tahu sopan santun aja kamu itu. Udah Gas, kita pergi aja yuk. Cari kerjaan Bu, supaya gak ngomongin orang mulu kerjaannya. Dasar gendeng. Udah Gas, jangan diladenin. Ya biar kapok Sri. Gemes aku liatnya. Keesokan harinya, aroma masakan dari warteg itu kembali semerbak. Makanan sudah siap dibagikan dan sebuah banner baru terpasang di depan warteg. Tanda bahwa mereka siap membuktikan semua gosip tentang Sri tidaklah benar. Alhamdulillah sudah, Gas. Semoga berkah ya.
Amin. Oke, ini rutenya mau kemana dulu ya? Deket-deket sini aja dulu, biasanya ada bapak atau ibu-ibu yang lewat kok. Bagas dan Sri membagikan makanan gratis disertai dengan voucher, berharap wartegnya Sri ramai kembali. Ketika Bagas dan Sri hendak pulang, dari seberang jalan ada Bu Wati dan Bu Lastri melihat kebaikan mereka berdua. Jeng. Lihat deh, mereka berdua itu ngapain coba? Wah, mereka membagikan makanan gitu, Jeng. Kayaknya kamu salah sangka deh. Itu orangnya baik banget. Halah, itu paling bagi-bagi apa sih? Paling cuma sepele, Jeng. Udah. Ayo kita coba ke sana, Jeng. Hah, ngapain? Udahlah, jangan. Ya udah kalau nggak mau, saya ke sana sendiri, Jeng. Iya Bu Lastri, tunggu. Ada ibu-ibu. Selamat siang. Ngapain sih kalian kok bagi-bagi begini? Haduh. Ini Bu, saya dan Bagas bagi-bagi makanan gratis dan voucher diskon di warteg saya. Silakan jika mau. Nah, iya Bu. Diskonnya gede-gedean loh. Wah, aku juga mau. Apaan sih, Jeng? Paling juga diskon apa sih? Monggo Bu, dilihat dulu. Wah, diskon jika makan di warteg 10 kali, gratis 1 kali. Dan setiap Jumat, free refill nasi. Wah, nanti saya sampaikan juga ke warga lainnya, Sri. Terima kasih banyak loh. Halah. Udahlah, aku pergi dulu. Aduh, biarin Bu Wati itu, Sri. Maafin saya ya. Saya kemakan omongannya Bu Wati, jadi ngejelekin kamu. Nggak apa-apa Bu, saya maafin kok. Iya Bu, saya juga di sini niat membantu Sri aja, bukan untuk hal yang aneh-aneh. Iya Bu, Bagas sudah membantu saya banyak banget kok, mulai dari berobat bapak saya dan meluruskan kejadian ini. Wah, ternyata kamu baik juga ya Bagas. Maafin saya juga ya. Nanti saya akan bilang berita kemarin itu nggak bener. Nggak apa-apa Bu, udah biasa juga saya diomongin. Kan saya... Iya Bu, sudah nggak apa-apa kok. Iya kan Gas? Iya Bu. Jadi inget masa muda saya dulu loh. Dulu saya juga gitu sama pacar saya. Baik banget kayak Bagas. Deket. Tapi sekarang udah jadi mantan. Loh, kok bisa gitu Bu? Iya, kan mantan pacar. Sekarang mah udah jadi suami. Bu Lastri ternyata suka bercanda ya. Iya nih, saya juga kaget tadi dengernya. Ya udah, saya pamit dulu ya. Makasih ya untuk bungkusannya dan vouchernya. Iya Bu, sama-sama. Bu Lastri ternyata bisa bercanda juga ya. Aku juga kaget Gas, makanya tadi aku colek kamu. Aku tahu kamu mau asbun lagi kan tadi. Alhamdulillah deh, urusan Bu Wati udah biarin. Yang penting kita udah berusaha. Iya, semoga wartegnya ramai lagi ya. Gas, makasih banyak ya. Keesokan harinya, warteg Sri kembali dipenuhi pelanggan. Warga mulai sadar bahwa semua fitnah yang mereka dengar hanyalah omong kosong. Sri dan Pak Parno tersenyum haru melihat wartegnya hidup lagi. Sementara Bu Wati hanya bisa menatap dari kejauhan. Hatinya masih dipenuhi iri dan dengki. Alhamdulillah Pak, warteg kita jadi ramai lagi Pak. Semua ini karena Bagas, Nduk. Terima kasih ya, Gas, atas bantuannya. Iya Pak, sama-sama, nggak seberapa kok. Sri, Bapak itu bungkusannya udah belum? Belum, sebentar ya. Sebentar ya Pak. Dasar Bagas sialan, bisa-bisanya. Kini warteg Sri kembali ramai seperti dulu. Kehangatan dan kepercayaan warga perlahan pulih.
Dari semua cobaan itu, Sri belajar satu hal, bahwa kebaikan dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali bersinar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.